Galuh merasa bingung dan sakit hati dengan sikap ayahnya. Padahal, ayahnya adalah seorang tokoh agama yang seharusnya mengamalkan ajaran agama dengan baik. Bagaimana mungkin ayahnya bisa menyakiti anaknya sendiri hanya karena ia tunanetra? Galuh selalu bertanya-tanya, apa salahnya ia lahir dengan keadaan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang gadis tunanetra yang dibuang oleh ayahnya hingga menemukan Islam sebagai penolong. Kita masuk ke kisahnya. Galuh adalah seorang gadis yang memiliki kisah inspiratif. Meski lahir sebagai anak tunanetra dan mualaf, ia tidak pernah menyerah untuk mengejar cita-citanya. Ia juga harus menghadapi tantangan dari ayahnya, seorang tokoh agama terkenal di daerahnya, yang tidak bisa menerima kondisi Galuh. Kebutaan total yang dideritanya saat SMA, tidak menghalangi semangat Galuh untuk terus belajar dan berkembang. Jadi saya terlahir lain, dan waktu itu ayah saya enggak mau menerima saya, karena menurutnya saya ini kutukan dewa, ujar Galuh. Galuh harus merasakan pahitnya ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil. Ia diserahkan kepada pengasuh di Sidoarjo, tempat asal ibunya, tanpa alasan yang jelas. Galuh merasa trauma dan bingung, bagaimana mungkin ayahnya yang terkenal sebagai tokoh agama di Bali, bisa berlaku begitu kejam padanya. Galuh lahir pada tahun 2000, saat orang tuanya sudah tinggal di Bali, kampung halaman ayahnya. Ayahnya adalah seorang pemuka agama yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Galuh merasa bingung dan sakit hati dengan sikap ayahnya. Padahal, ayahnya adalah seorang tokoh agama yang seharusnya mengamalkan ajaran agama dengan baik. Bagaimana mungkin ayahnya bisa menyakiti anaknya sendiri hanya karena ia tunanetra? Galuh selalu bertanya-tanya, apa salahnya ia lahir dengan keadaan seperti ini? Ayah saya seorang pemuka agama. Kalau dalam agama Islam, mungkin gelarnya seperti ustaz, begitu. Nah, beliau tidak mengakui saya sebagai anaknya karena saya tunanetra. Beliau merasa bahwa saya ini adalah kutukan, ujar dia saat berbagi kisahnya. Galuh mulai merasa kecewa dengan agama orang tuanya, bukan hanya dengan ayahnya. Memang, tidak pernah dirinya mendengar bahwa ajaran agama non-Islam itu menganjurkan seseorang untuk mencampakkan buah hati sendiri, hanya karena adanya keterbatasan fisik. Bagaimanapun, fakta bahwa bapaknya merupakan seorang tokoh agama itu di tengah masyarakat tidak dapat diabaikannya. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah di SMP di Sidoarjo. Sejak saat itu, ia semakin ingin meninggalkan agama orang tuanya. Ia sering merasa bersemangat untuk mencari agama lain yang bisa menjadi pegangan hidupnya. Galuh punya teman yang beragama Kristen di SMP. Ia pernah mencoba ikut ke gereja bersama temannya itu. Bahkan, ia sempat ditahbiskan oleh pendeta di sana. Namun, ia tidak merasa cocok dengan agama temannya itu. Ia masih bimbang dan ragu dengan pilihan imannya. Ia merasa tidak stabil dengan keyakinannya. Akhirnya, Galuh menyerah dengan semua agama. Ia kecewa dan marah dengan agama-agama itu. Ia pikir, manusia tidak perlu beriman. Cukup hidup sesuai keinginan, asal tidak menyakiti orang lain. Sahabat kalbu yang beriman. Galuh tidak hanya merasa ditolak oleh ayahnya, tetapi juga oleh lingkungannya. Ia sering mendapat bullying dari teman-teman sekolahnya, bahkan sampai dianiaya secara fisik. Karena hidupnya yang suram itu, Galuh pernah kehilangan iman dan keyakinannya. Saya dulu tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah ada. Saya merasa hidup saya sangat sial dan menyedihkan. Saya jadi orang yang bandel, saya suka minum-minum, saya lakukan apa saja yang saya mau, tapi ada dua hal yang saya tidak pernah lakukan. Saya tidak pakai narkoba dan tidak berhubungan seks, katanya. Galuh jatuh ke dalam gaya hidup yang tidak sehat. Ia terpesona dengan anak-anak jalanan, ia iri dengan teman-teman yang suka berpesta, ia sering minum-minum keras. Ia tidak asing lagi dengan dunia jalanan, meski ia masih sekolah. Ia merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, bahkan untuk urusan biaya hidup. Galuh ingat, ia pernah jadi pengamen di bus-bus Surabaya, rute Tanjung Perak Bungurasi, saat SMP.
Ia juga pernah ke klub-klub malam. Ada yang menawari ia jadi penyanyi di tempat hiburan. Ia terima tawaran itu, dan makin dekat dengan dunia yang bebas. Waktu berlalu. Galuh naik ke kelas 3 SMP. Siapa sangka, inilah saat hidupnya berubah total. Galuh mendapat guru baru yang mengajar agama Islam, saat kelas 3. Ia suka dengan guru itu, karena ia ramah dan bijaksana. Ia sering memberi nasihat yang baik kepada murid-muridnya. Galuh hormat pada guru itu, meski ia tidak pernah jadi muridnya. Suatu hari, guru itu memanggil Galuh. Di ruang guru, ia berpesan agar Galuh berhenti kerja di klub malam. Galuh tidak tahu siapa yang memberitahu guru itu. Tapi, ia terharu dengan cara guru itu berbicara. Ia lembut dan tidak menyalahkan Galuh. Ia tidak mau membuat Galuh malu di depan teman-teman. Karena itu, Galuh mau mengikuti nasihatnya. Galuh makin akrab dengan guru agama Islamnya. Ia kagum dengan guru itu, karena ia rajin beribadah. Ia dengar, setiap azan terdengar, guru itu selalu buru-buru ke musala SMP untuk sholat. Galuh penasaran dengan Islam, agama yang dianut guru itu. Ia sering tanya-tanya tentang Islam kepada guru itu. Ia belajar banyak hal dari guru itu, seperti konsep tauhid, tujuan hidup manusia, atau kisah Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Galuh berani mengatakan bahwa ia ingin masuk Islam kepada guru itu. Saat itu, ia masih kelas 3 SMP. Galuh cerita, ia dulu merokok dan peminum. Tapi, guru agama Islamnya mengingatkan ia bahwa itu haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia jadi penasaran, siapa Allah itu dan apa kelebihannya. Sejak itu, ia sering mendengar guru itu menjelaskan tentang Islam, agama yang ia anut. Saat itu, orang tuanya sudah pisah. Galuh tinggal dengan ibunya. Ia bilang ke ibunya, ia mau jadi Muslim. Ibunya tidak setuju, karena banyak orang Muslim yang hidup miskin. Tapi, Galuh tidak goyah dengan alasan ibunya. Ia tetap hormat dan sayang pada ibunya. Sedangkan ayahnya, ia tidak peduli, mau Galuh ganti agama atau tidak. Galuh mengalami masa yang sangat sulit. Ia sakit-sakitan. Di rumah, ibunya menemukan bukti bahwa ia sudah masuk Islam. Ibunya marah dan merobek-robek sertifikat itu. Tapi, Galuh tidak goyah. Ia merasa Islam memberi ia ketenangan jiwa. Ia ingin membuktikan ke ibunya. Islam membuat ia bisa mengatur hidupnya lebih baik. Untuk masa depan yang cerah, ia makin giat belajar. Setelah lulus SMA, ia dapat beasiswa untuk kuliah. Ini adalah anugerah yang ia syukuri. Galuh juga kadang-kadang kerja, untuk membantu ibu dan adik-adiknya. Ibunya susah cari kerja sejak pisah. Karena itu, Galuh selalu bersemangat untuk tidak menyerah dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena itu, itulah cara menuju hidup yang lebih baik. Galuh bersyukur bisa jadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang, UNM. Tapi, ia juga khawatir. Ia tidak bisa bolak-balik dari Sidoarjo ke Malang. Ia harus cari indekos yang dekat kampus. Galuh pernah tidur di masjid dekat UNM. Ia nekat sewa kamar di asrama, dengan uang sedikit. Ia bayar dengan mencicil. Saya tidak ingin digratiskan, karena masih harus kerja, sembari menunggu beasiswa saya keluar. Alhamdulillah, ternyata pemilik asrama itu memberikan gratis sewa selama saya kuliah 4 tahun, katanya. Sahabat kalbu yang beriman. Suatu hari, Galuh pernah bawa ibunya ke rumah sakit. Dokter bilang, ibunya bipolar dan skizofrenia. Memang, orang tuanya itu dahulu sempat ditipu pihak yang tidak bertanggung jawab saat sedang sukses menjalankan usaha. Perceraian dengan ayah, rupanya kian memperburuk kondisi mentalnya. Galuh mengaku, penyakit ibunya sering kambuh ketika di rumah hanya ada uang untuk kebutuhan sehari. Dalam kondisi sukar itu, sang ibu acap kali berbicara kasar. Malahan, pernah gadis itu menerima kekerasan fisik. Galuh tidak pernah mengeluh. Ia mengerti, ibunya sakit mental dan tidak sadar apa yang ia lakukan. Tetangga-tetangga bilang, ia harus lapor polisi. Tapi, ia tolak saran itu. Ia lebih suka bawa ibunya ke dokter. Galuh selalu berusaha menjaga nama baik sang mama. Sebab, ibu adalah orang yang telah melahirkannya ke dunia.
Apapun keadaan ibunya, ia tetap hormat, sayang, dan cinta. Galuh ingat pesan yang ia dengar saat kajian Islam. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh orang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai jalan pertolongan. Terlebih lagi, Islam pun mewajibkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, utamanya ibu. Dan itulah kisah dari seorang gadis yang memiliki keterbatas hingga dibuang oleh ayahnya, akhirnya menemukan Islam sebagai pedoman hidupnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.